Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat energi, kembali lagi bersama kami di acara Chat Energi, cerita hangat dan asik tentang energi. Kali ini telah hadir bersama kita yaitu seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Joko Siswanto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Selamat siang Pak Joksi. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik sahabat energi, tema kita kali ini adalah masa depan sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Wah, ini narasumbernya udah expert banget di bidang migas ya Pak. Sebagai informasi nih ya sahabat energi, pertama kali Pak Joksis CPNS langsung di migas ya Pak? Iya, di migas. Wah, itu tahun berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Tahun 92. Tahun 92, berarti udah 31 tahun ya Pak? Iya. Di ESDM. Luar biasa. Baik sahabat energi, sebelum kita mengajukan beberapa pertanyaan dari sahabat energi semua, mungkin bisa diceritakan Pak kepada sahabat energi semua bagaimana sebenarnya kondisi dari sektor migas di Indonesia ini. Apakah ada suatu masa depan yang cerah atau suram nih Pak? Silakan Pak Joksis. Nah, kalau kita lihat dari waktu ke waktu ya, kondisi saat ini, dulu sih kita pernah menjadi negara anggota OPEC, organisasi pengekspor minyak ya. Nah sekarang kita karena produksi minyak mentahnya turun, sementara konsumsinya meningkat, maka kita sekarang sudah menjadi negara net importer minyak dan gas bumi ya, terutama yang LPG. Nah bensin juga kita sudah import sekitar 50%, tapi BBM jenis solar kita sudah sukses dengan B35 sekarang, bahkan nanti ada B40, sehingga kita tidak lagi boleh dibilang mengimpor BBM jenis solar yang CN48. Nah, ke depan kalau kita lihat dari kebijakan energi nasional kita yang sekarang berlaku, PP 79 tahun 2014, itu nanti fosilnya itu 31% di 2050. Nah, karena kita sudah melakukan perjanjian dunia di Paris Agreement, kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 2016, maka kita sepakat untuk net zero emisi nanti di 2060, sehingga kebijakan energi kita itu kita plot supply demand-nya itu sampai 2060. Nah 2060 kita plot itu EBT-nya 70 sampai 72%. Nah artinya apa? Artinya fosil masih sekitar 30-an%. Nah itu baik batu bara, minyak maupun gas. Nah kita kaitkan juga dengan emisi. Nah itu kalau kita lihat bahwa penggunaan fosil ini itu nanti puncaknya di 2035 skenarionya. Nah jadi sampai 2035 kita masih sangat tergantung kepada fosil. Nah nanti setelah 2035 mudah-mudahan semuanya sudah terbangun pasokan energi dari EBT, maka nanti fosilnya sudah mulai menurun. Nah itu dari segi presentasi, tetapi dari segi jumlah atau energi itu kita masih angkanya meningkat gitu. Nah, tapi dari segi presentasi nanti lebih banyak daripada EBT setelah 2035. Baik Pak Joksis, saat ini kita masuk ke beberapa pertanyaan dari sahabat energi ya Pak. Yang pertama pertanyaan dari Titin Zulaikha. Pak Joksis, apa sih perbedaan LNG dan CNG? Apakah keduanya bisa menggantikan LPG? Nah, keduanya tidak bisa menggantikan LPG. Kenapa? Kalau LNG kan itu liquid natural gas ya, LNG. Jadi gas alam yang kandungan C1C2, etana metana itu dicairkan pada kondisi temperatur yang minus gitu. Nah, kalau CNG itu compressed natural gas. Jadi masih dalam bentuk gas tetapi dikompres, itu masuk ke dalam tabung-tabung. Nah, senyawanya sama, itu etana sama metana. Nah, kenapa nggak bisa dijadikan LPG? Karena LPG itu propana butana C3C4. Nah,
kebetulan sumur-sumur gas di dalam negeri itu kebanyakan kandungannya adalah etana-metana, sehingga kita tidak bisa merubah jadi LPG. Makanya kita LPG import kan, tapi LNG kita ekspor ya. Gas pipa kita ekspor ke Singapura gitu ya. Nah, CNG, gas pipa sama LNG kita nggak impor gitu. Malah kita ekspor. Yang kita import adalah propana butana yang LPG. Nah, itu bedanya. Nah, LPG itu liquid petroleum gas. Itu gas propana butana dicairkan. Sama-sama cair dengan LNG, tetapi senyawanya beda. Komponennya bisa, molekulnya itu beda. Jadi tidak bisa menggantikan ya, tidak Pak? Bisa. Baik. Selanjutnya Pak dari Steve Harrison. Mengenai investasi di sektor migas nih Pak Joksis. Kata Pak Menko Marves ada penyumbatan regulasi terkait keuangan. Apakah ini menjadi bottleneck yang dipengaruhi karena geopolitik energi yang sedang mengalami transisi? Akhirnya berimbas kepada terhambatnya investasi migas? Silakan Pak. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kondisi investasi migas ini tidak hanya di Indonesia ya, tetapi di seluruh dunia itu memang sekarang itu budgetnya itu sebagian dialihkan kepada energi baru dan terbarukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, dengan negara lain itu perusahaan-perusahaan besar itu yang masih berinvestasi di oil and gas, itu dia melihat negaranya. Mana negara yang bagi mereka itu, bagi investor itu mudah untuk dilakukan investasi, baik dari segi regulasi, jaminan investasi, maupun hitungan-hitungan fiskal yang menguntungkan. Apakah negara A itu lebih menguntungkan dibandingkan Indonesia misalnya, atau negara-negara yang lain. Nah, mereka itu portfolionya gitu, membandingkan dana investasi yang terbatas ini untuk di Indonesia atau di tempat lain. Tetapi secara umum investasi di migas itu masih ya, itu untuk yang di hulu. Nah, untuk yang di midstream dan di downstream, alhamdulillah sebetulnya pemerintah sudah membiayai misalnya pembangunan jaringan gas Cirebon Semarang gitu ya, dan juga pembangunan jaringan gas kota misalnya, kemudian juga beberapa investasi di sektor swasta di bidang misalnya SPBU dan sebagainya, itu masih terus dilakukan investasi. Saya lihat masih tumbuh ya, seperti BBM Satu Harga itu kan terus tumbuh ya. Jadi untuk hulu seperti itu, untuk midstream seperti itu. Nah, untuk downstream juga alhamdulillah pemerintah terus membangun jaringan gas bumi, gas kota ya, ke rumah-rumah. Jadi kan keuangannya itu terbatas. Jadi dari APBN juga ada, dari swasta, dari BUMN, PLN, PGN, Pertamina juga terus membangun infrastruktur untuk investasi di midstream dan downstream migas tuh. Baik Pak. Selanjutnya Pak dari Fatma Gabriela. Pak Joksis, di beberapa daerah di Indonesia LPG 3 kilo mengalami kelangkaan. Dan jika pun ada seperti daerah saya, harga satu tabungnya bisa mencapai 50.000. Itu bagaimana solusinya Pak? Nah, sebetulnya memang pengawasan LPG ini sangat krusial ya, karena sebetulnya kalau dari segi pusat itu kuotanya tiap tahun kan ditambah, terus sudah dibagi-bagi seluruh daerah. Nah, apakah ini khususnya barangkali yang LPG 3 kg gitu ya, nah apakah terjadi penyalahgunaan? Jadi yang seharusnya cukup di daerah itu mungkin disalahgunakan, dioplos ke LPG 12 kilo atau 50 kilo dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang perlu memang dilakukan lebih ketat pengawasannya, sebab berapapun yang kita supply kalau pengawasannya nggak bagus atau lari ke industri atau lagi ke ke non yang subsidi, itu jadi langka, bahkan harganya bisa jadi tadi bisa 50.000 yang harusnya cuman di bawah 20.000 ya. Nah, ini perlu langkah-langkah pengawasan di daerah, memanfaatkan atau juga kolaborasi lah dengan pihak-pihak terkait di daerah, kepolisian, Pemda gitu ya, TNI bahkan kalau perlu, dan masyarakat tentunya ya, karena peran serta masyarakat dalam ikut mengawasi distribusi LPG 3 kilo yang tepat sasaran ini sangat krusial, karena
keterbatasan daripada sumber daya manusia di pusat mengawasi di 17.000 pulau begitu ya. Aparat di daerah juga mungkin pasti terbatas orangnya, sehingga peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana LPG ini bisa tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan lah. Baik, Pak. Nah, tentang pengawasan sendiri, Pak, berarti DEN ada peran di dalam pengawasan itu atau bagaimana, Pak? Dan dalam hal ini kan punya yang namanya RUEN ya, Rencana Umum Energi Nasional. Nah, itu melibatkan 13 kementerian dan lembaga. Nah, RUEN ini oleh kementerian dan lembaga itu sebagai dasar untuk membuat renstra 5 tahunan. Nah, dari renstra 5 tahunan ini kementerian dan lembaga itu membuat program-program. Nah, salah satunya adalah program pengawasan. Nah, DEN memantau secara umum, secara global di pusat, kementerian lembaga mana yang sudah memprogramkan, kan ada 383 kegiatan ya, mengawasi kegiatan-kegiatan yang sudah dituangkan ke dalam Perpres RUEN, Perpres nomor 22 tahun 2017. Nah, sebetulnya di samping itu kita juga melakukan pengawasan terhadap Perda RUET, Rencana Umum Daerah, yang saat ini alhamdulillah sudah 33 provinsi. Nah, di situ peran provinsi, peran daerah itu juga bisa melakukan pengawasan ya terhadap distribusi LPG. Tidak hanya LPG, sebetulnya energi yang lain seperti BBM juga. Nah, itulah kita melihat apakah sudah dilakukan pengawasan. Nah, dari 383 kegiatan program itu, yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau organisasi lainnya adalah 9 kegiatan. Nah, ini merupakan tugas kami, tugas DEN di pusat, memantau agar supaya matriks RUEN yang tertuang dalam Perpres tersebut itu dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Nah, kira-kira fungsi kita seperti itu. Kita nggak mungkin, kita hanya ada di pusat, nggak mungkin bisa melakukan langsung ke lapangan di 17.000 pulau, apalagi dalam waktu 24 jam. Jadi kami bisa menyarankan misalnya menggunakan sistem elektronik, sistem AI gitu ya, artificial intelligence atau sistem teknologi informasi gitu, bagaimana caranya bisa mengawasi distribusi LPG, BBM yang subsidi ini ke seluruh Indonesia, menempatkan peralatan IT-nya itu di infrastruktur sampai ke masyarakat. Baik. Kan saya dengar bisa pakai itu tuh nanti. Pakai barcode ya. Pakai barcode ya, Pak. Kalau orang membeli BBM maupun LPG nantinya ya. Baik, Pak. Karena semuanya rata-rata sekarang juga udah smartphone ya, Pak. Iya, harus jadi smartphone. Udah bisa tuh kalau pakai barcode. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak, dari sahabat energi, dari saudara Steven. Apakah benar, Pak, isu pembatasan Pertalite untuk mobil dan motor? Silakan, Pak. Nah, sebetulnya nanti kita tunggu saja peraturan presidennya. Tetapi yang jelas memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 2007 tentang energi, bahwa komoditi yang disubsidi itu hanya untuk golongan tertentu dan itu dikurangi secara bertahap disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat sudah bagus, maka subsidinya akan dikurangin ya. Jadi bukan dibatasi, tetapi agar supaya ini tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Orang yang tidak berhak ya jangan beli. Nah, itulah maksudnya pembatasan. Orang kaya misalnya, mosok pakai BBM subsidi, ya solar bersubsidi atau Pertalite gitu. Nah, ini kurang pas begitu ya. Nah, kalau misalnya sepeda motor, ya kan, dia belum mampu beli mobil, belum sepeda motor, ya itu pantas dikasih. Nah, atau angkutan umum, baik itu untuk barang, orang, sembako dan sebagainya, itu pas gitu untuk diberikan. Nah, maksudnya jadi kendaraan pribadi yang udah orang mampu beli mobil ya mungkin pakainya Pertamax. Jadi pemerintah menyediakan BBM yang non subsidi Pertamax turbo. Sekarang untuk golongan-golongan tertentu menyediakan Pertalite untuk biosolar gitu. Jadi itu yang dimaksud supaya tepat sasaran, tidak digunakan atau disalahgunakan bahkan oleh orang yang tidak berhak. Kira-kira gitu. Baik. Kita tunggu aja regulasinya. Iya, tunggu aja sahabat energi.
Baik Pak Joksis dan sahabat energi semua, pertanyaan dari sahabat energi sudah selesai. Namun chat energi masih terus karena saat ini juga yang ditunggu-tunggu oleh sahabat energi semua nih Pak, yaitu Den Quiz. Ada 5 singkatan nih Pak, ya dari sahabat energi semua. Dan katanya coba nih singkatan ini ditanyain nih ke Pak Sekjen Den. Oke, pertanyaan pertama ya Pak. Kepanjangan apakah aku? Yang pertama EOR atau EOR. Enhanced Oil Recovery. Bagaimana sahabat energi? Wah, kalau Bapak sering banget nih ngomong EOR, jadi udah pasti tahu Bapak. Enhanced Oil Recovery. Kepanjangan apakah aku? Yang kedua Pak. GHG. GHG Pak. G. Itu berhubungan dengan emisi gas rumah kaca ya. Betul, cuman tapi Bapak, apa apa ya itunya? Panjangannya saya lupa. G-nya apa coba Pak? Iya, lupa saya. Lupa saya. Aduh, gimana nih sahabat energi? Apa jawab yang benar? G-nya green. Hanya house. G-nya lagi gases. Greenhouse gases. Greenhouse gases ya. Iya Pak. Tenang sahabat energi, masih ada 3 pertanyaan. Yang ketiga Pak, kepanjangan apakah aku? Volu. Aduh lupa juga. Iya nih. Volu nih Pak, yang ada di NDC tuh Pak, ada di Paris Agreement. Ada, jadi yang apa tuh Pak? Sektor yang turut menyumbangkan emisi kan? Betul. Terkait apa itu? Volu tuh. Volu F-nya Pak, menyerah ya Pak? Menyerah sahabat energi. F-nya forest. Forest hutan ya. Iya hutan. Emisinya disumbang dari sektor kehutanan. Dari sektor hutan. O-nya others. L-nya land. U-nya uses. Jadi volu forest, others, land uses. Iya Pak. Selanjutnya Bapak, wah kalau yang keempat kayaknya tahu nih. Kepanjangan apakah aku? NDC. National Determined Contribution ya? Dikit lagi Pak, Nasional kurang Pak, kurang. NDC. National Determined C-nya apa? Contribution ya? Contribution. Cuma M-nya kurang tepat nih Pak. Oke. Apa tadi NDC? NDC. Tadi apa saya bilang? Nasional. Dikit lagi. Aduh, lupa. Apa tuh? Lupa deh sahabat energi. NDC Pak, N-nya nationally. Kurang ili ya? Kurang ilinya Pak, betul. Nationally Determined Contribution. Baik sahabat energi, yang terakhir ya Pak. Yang terakhir, kepanjangan apakah aku? NRE. New and Renewable Energy. Betul Bapak, New Renewable Energy. Baik, sahabat energi dengan berapa tuh? Betul 2 Bapak. Tidak apa-apa ya sahabat energi ya. Hampir betul 1. Hampir betul 1. Setengah berarti ya Pak, 2,5 lah ya. Baik sahabat energi semua, dengan berakhirnya Den Quiz kali ini berakhir juga chat energi kita. Namun sebelum menutupnya kita mau tahu nih Pak, sahabat energi semua juga mau tahu sebenarnya apa harapan Bapak Sekjen untuk sektor migas Indonesia ke depan. Silakan Pak. Yang pertama adalah bagaimana kita tidak lagi mengimpor minyak mentah sebagai bahan baku kilang. Kemudian tidak lagi mengimpor bensin, jenis bensin, dan lagi tidak mengimpor gas LPG. Itu fokus utama, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap tidak hanya ketahanan, tapi kemandirian. Kalau kita masih import, maka kita tergantung negara lain, kita tidak mandiri. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah ketika kita tidak import fosil, maka otomatis emisi juga berkurang gitulah. Nah, kalau 2 ini atau 1 ini ya tidak lagi mengimport migas gitu, maka itu sudah bagus ya. Jadi
prioritas utama sih itu. Yang kedua juga bagaimana energi fosil migas yang masih disubsidi ini itu bisa tepat sasaran gitu. Jadi tidak dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Nah itu, yang terakhir, kalau daya beli masyarakat sudah mampu, maka itu bisa memanfaatkan energi migas yang bersih, dalam artian yang kualitasnya lebih bagus, misalnya menggunakan green Pertamax, menggunakan bensin sawit nanti ke depan, menggunakan bioetanol. Dia lebih murah dari Pertamax Turbo, tetapi kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah. Nah itu harapan saya untuk ke depannya. Terima kasih. Baik, Bapak Joko Siswanto, terima Ya, kasih banyak terima kasih. Pak atas waktu dan kesediaannya. Ya. Terima kasih juga kepada sahabat energi Terima kasih. semua yang sudah memberikan pertanyaan. Jangan lupa follow terus media sosial Dewan Energi Nasional di Instagram, Facebook, YouTube, dan X. Dan saat ini silakan kirim di kolom komentar mau bahas apa lagi nih di chat energi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima Salam kasih. energi Pak. Salam energi. Salam Terima energi. kasih. Assalamualaikum.